وأبونا وأجدادنا الرجل ويسوقنا على من وشيخنا شيخ ومجبر على من وصلنا على دينا وكل إن شاء الله حضرتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. Wassamai dan demi langit, wattariq dan demi yang datang di malam hari, wa minhu an-nujum litulu'iha sebagaimana itu seperti bintang-bintang yang muncul di malam hari. Wa ma dan utai apa sesuatu adraka yang memberitahukan ka kepadamu ya Muhammad ma pada utawi apa at-tariq utawi yang datang di malam hari itu. An-najmu itu bintang-bintang as-saqib yang bersinar tajam atau yang mencorong. In sesungguhnya keadaan kullu nafsin utawi tiap-tiap jiwa lamma alaiha kecuali alaiha itu tetap atas jiwa ma itunya ma zaidah hafid utawi yang menjaganya. Falyandur maka hendaklah memperhatikan siapa al-insanu manusia mimma dari manakah sesuatu khuliq diciptakan siapa al-insan. Khuliqa diciptakan siapa al-insan min ma'in daripada air dafikin yang memancar, dafikin yang memancar hanya minar rajul wan nisa fi rahimihima fi rahmihima fi rahimiha ya fi rahimiha, yaitu dari laki-laki dan perempuan di rahimnya perempuan. Yakhruju yang keluar apa ma mimbaini sulbi itu diantara tulang punggung lirojulin tunggal apa itu tulang punggung bagi laki-laki wattaraib dan tulang dada bagi mar'ah perempuan. Inau sesungguhnya Allah ala rajih atas mengembalikan insan itulah qadir itu tentu berkuasa, zat yang berkuasa siapa Allah. Artinya kalau Allah bisa memproduksi manusia ya dari tulang punggung laki-laki dan dari tulang dada perempuan,
itu yang dari berbagai unsur bisa, apalagi kalau hanya untuk mereproduksi kembali, untuk mengembalikan lagi nanti. Yauma tublas sarair, yauma di dalam suatu hari tubla dibuka apa as-sarair, apa beberapa rahasia atau segala rahasia. Famalahu, maka tidak ada bagi yang mengingkari lil ba's. Famalahu, maka tidak ada lahu bagi yang mengingkari al-lil ba's, min quwwatin, daripada kekuatan, min quwwatin dari kekuatan menanggung azab, wala nasir, dan tidak ada yang bisa nolong dari azab, wala nasir, dan tidak ada yang menolong daripada azab. Wasamai, dan demi langit, wasamai, dan demi langit, dzatil buruji, yang mengandung hujan, zatil raj'i, yang mengandung hujan. Itu awalnya adalah zatil raj'i, itu yang mempunyai bolak-balik. Artinya bolak-balik. Air hujan itu kan dari air yang ada di dunia ini, kemudian menguap ke atas kembali, itu raj'i, kembali bolak-balik. Itu mendung itu dari bawah apa tidak ini? Dari bawah ke atas jadi mendung turun lagi. Itu adalah zatul raj'i, yang yang menyimpan air hujan. Zatul raj'i yang bolak kembali, zatul raj'i dari bumi ini kembali ke atas. Wal ardi, dan demi bumi, zatis sod', yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Awal kata zatis sod' itu artinya yang mempunyai, yang terbelah, membelah daripada tumbuh-tumbuhan. Bumi ini bisa membelah dari tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu idfan wujudaka fi ardil khumul, tanamlah dirimu di tanah di bumi khumul. Khumul itu yang tidak ingin terkenal. Idfan wujudaka fi ardil khumul, tanam dirimu di tanah yang tidak ingin dikenal itu, maka kamu akan bisa tumbuh. Jadi caranya adalah idfan, dalam ilmu itu tasawuf itu gitu ya. Tanam dirimu di ardil khumul. Jangan kamu ingin terkenal, jangan kamu ingin mencari popularitas. Tidak usah kamu cari popularitas, tanam dirimu, nafsumu, keangkuhanmu dan segala macam di bumi yang kumul, tanah yang kumul, yang sederhana. Sama dengan diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan itu. Kamu punya bibit-bibit yang bagus, tapi kalau kamu tidak ditanam dulu, maka tidak akan bisa tumbuh. Katakanlah kamu punya buah biji-bijian kacang-kacang ya, kacang-kacangan 1 kilo, betul umpamanya. Kamu punya tanah kacang 1 kilo. Kalau kamu taruh di plastik, kamu simpan di lemari kamu, bisa tumbuh apa tidak? Tidak tumbuh. Tapi kalau kamu ingin jadi kacang itu, tanam dulu, dikasih masuk, tidak usah ingin terkenal, tidak syuhroh, tidak usah dibikin pajangan, ditanam dulu di tanah, baru kemudian akan muncul bibit itu dengan menjadi tumbuh yang ada manfaatnya, bisa besar dan tumbuh. Betul apa betul? Begitu juga hidup kamu itu, jangan kamu terlalu ingin langsung terkenal. Tanam dulu, biarkan tidak usah kamu jadi orang terkenal, tapi belajar dulu yang sungguh-sungguh. Tanam dirimu di ardil khumul ya. Kamu belajar di pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren itu adalah menanam diri kamu dulu. Kamu tidak usah terkenal, yang lain sudah terkenal, punya panggung masing-masing. Kamu tidak usah terkenal, tapi tanam dulu, bekali dirimu, jadikan hidupmu
jadikan kualitas ilmumu, kemudian nanti kamu akan layak muncul di permukaan dengan layak. Jangan kamu sok-sok yang terlalu instan ya. Jadi ustadz instan repot ya. Ustadz instan ya. Tidak pernah ngaji jurumiyah, tidak pernah tahu ilmu fikih, tidak pernah ilmu hadis, tidak tahu ilmu tafsir, kemudian sudah jadi ustaz sana kesini ya. Paham? Ya tidak kokoh. Jadi seorang yang tampil harus dibekali dulu pernah ditanam di ardil umul, pernah tirakat di kawah condro di muka ya, kawah condro di muka, untuk dididik, untuk dilatih, untuk dibekali ilmu yang kemudian layak untuk kemudian tampil di muka. Inau sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun, sesungguhnya ucapan, laqaulun itu sesuatu firman, faslun yang bisa memisahkan bainal haqqi wal batil. Inau sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun, itu suatu firman, faslun yang bisa memisahkan antara bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Wa ma huwa, dan tidak ada utawi Al-Quran, wa ma huwa, dan tidak ada utawi Al-Quran itu bil hazli, itu dengan senda gurau. Wa ma huwa, dan tidak ada utawi Al-Quran itu bil hazli, itu dengan senda gurau. Innahum, sesungguhnya kufar, yakiduna, itu merencanakan tipu daya. Siapa al-kufar? Innahum, sesungguhnya kufar, yakiduna, itu merencanakan tipu daya. Siapa kufar? Kaidan, pada tipu daya yang jahat. Kaidan, pada tipu daya yang jahat. Wa akidu, dan aku balas tipuan. Wa akidu, dan aku balas tipuannya. Kaidan, pada tipuan yang cantik. Kaidan, pada tipuan yang cantik. Kaidan, pada tipuan yang jitu. Kaidan, pada tipuan yang jitu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil, maka berilah tangguh ya Muhammad. Famahhil, maka berilah tangguh siapa engkau ya Muhammad, al kafirina, pada orang-orang kafir. Amhilhum, maka memberi penangguhan siapa kami, hum, pada mereka. Ruwaidan, pada sementara. Amhil, maka memberikan tangguh siapa saya, hum, pada mereka. Ruwaidan, pada sementara. Perhatikan di sini, di dalam surat As-Samaa'i wa Thariq ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, bintang-bintang yang sangat luar biasa. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Langit, bintang-bintang, planet-planet yang bisa bergerak, berjalan dengan sangat sistematis itu, yang sangat luar biasa itu adalah bukan main-main. Itu adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana alam semesta ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Planet-planet itu dan semua yang ada di alam semesta ini, sungguh ini menunjukkan sesuatu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat ini juga menunjukkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ya. Itu juga menunjukkan bahwasanya setiap makhluk itu ada penjaganya. Setiap makhluk itu ada penjaganya. Manusia ada yang jaga, binatang-binatang itu ada yang menjaga, semua dalam pantauan Allah. Semut yang kecil, yang sangat banyak, semuanya itu ada yang bertanggung jawab, ada yang memantau, ada yang mengawasi.
ada yang mengawasi semuanya. Jangan dikira. Makanya oleh karena itu kamu tidak boleh membunuh semut dengan dolim. Wah, ada semut sengaja-sengaja kamu langsung kau bunuh dengan cara-cara yang dolim. Tidak boleh. Ya, karena itu semuanya ada apa? Ada yang menjaga, ada yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an katakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu kata-kata yang diucapkan min qaulin dari ma yalfidu, tidaklah suatu lafaz min qaulin daripada ucapan illa ladaihi, kecuali di hadapannya orang itu raqibun atid, itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Jadi semua yang diucapkan oleh kita, semua yang diucapkan oleh kita itu mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dicatat semuanya oleh raqib atid. Lahu mu'aqibatin min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu itu bagi manusia mu'aqibatun, utai malaikat-malaikat yang menjaga, min baini yadayhi, di antara hadapannya orang itu, wa min khalfi, dan dari belakangnya orang itu, yahfaduna, yang menjaga siapa malaikat hu pada insan, min amrillah, daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu bertipu daya. Orang-orang kafir di dalam Al-Qur'an, apa ini di dalam Al-Qur'an diterangkan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan sebelumnya kan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, hati-hati manusia, ya khuliqa mimma falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Diingatkan kepada manusia, manusia kamu jangan sombong, manusia kamu jangan sombong. Manusia itu diciptakan dari suatu perkara apa, ya, mimma indafik, dari sesuatu air yang memancar, yaitu di antara laki-laki dan perempuan, suami istri, laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami dan istri, baru itu kemudian disebut, ya, manusia yang seperti itu. Bukan seperti yang tidak suami istri. Kalau tidak bersuami istri itu berarti ibaratnya bukan manusia tapi binatang. Tapi binatang itu pakai bersuami istri apa tidak? Pakai ke KUA apa tidak? Jadi kalau yang tidak main KUA atau tidak dinikahkan secara sah itu namanya model binatang. Ente termasuk binatang atau tidak? Manusia itu binatang apa tidak? Maka jangan mengikuti tradisinya binatang. Paham ya? Innahu ala rajil qadir. Kalau Allah menciptakan dari sesuatu yang sangat hina itu, air itu, kemudian untuk mengembalikan sangat gampang, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang sangat rumit, dari berbagai unsur-unsur makanan, minuman manusia macam-macam, ya. Kemudian jadi manusia, dan kalau nanti mereproduksi kembali sangat mudah. Sangat mudah. Terus kemudian famalahu min quwwatin wala nasir, was-samaa'i dzatir raj'. Langsung kita mengambil wa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu, mereka berupaya untuk tipu daya. Mereka berupaya bertipu daya hidup di dunia ini. Ya, di antara tipu dayanya apa? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Di dalam surat Al-An'am 9:29. Wa qalu, dan berkata siapa kufar, in hiya, tidak ada utai dunia ini,
illa hayatuna. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya di dunia saja. Ini keterangannya mereka. Ini salah satu tipu daya mereka adalah mereka itu mempunyai proyek, mempunyai tipu daya, memprovokasi manusia dan mengajak manusia untuk punya anggapan bahwasanya hidup di dunia itu hanya di dunia saja. Tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan alam barzakh, tidak ada kehidupan di akhirat, itu tidak ada. Hidup itu ya di dunia saja. Masa orang mati kok bisa dihidupkan kembali? Ya. Wa ma nahnu bimab'usin, dan tidaklah kami ini akan dibangkitkan kembali. Nah, dia punya anggapan hidup itu sudah di dunia saja. Masa orang dibangkitkan lagi? Orang sudah hancur lebur, sudah menjadi tulang, menjadi kerangka, masa mau dikembalikan lagi? Bagaimana mengembalikannya lagi? Ini model tipu daya mereka. Jadi model tipu daya mereka adalah mereka mengajak, memprovokasi dan meyakinkan dirinya bahwa hidup itu pokoknya enjoy saja lah, happy saja, maunya maksiat, pokoknya semaunya saja lah, nggak usah pakai hukum. Yang penting itu hidup ini hanya di dunia, tidak ada urusan akhirat, tidak ada urusan alam barzakh, hidup ini hanya di dunia. Ini bentuk tipu daya. Maka Al-Quran mengatakan wa innahum yakiduna kaida, mereka bertipu daya dengan tipu daya yang jahat itu. Tetapi aku juga bertipu daya kepada mereka. Menipu daya apa? Ternyata nanti ada alam barzakh. Begitu mati, ternyata Masya Allah ada hal-hal yang dipertanggungjawabkan dalam barzakh. Ada pertanyaan mungkar nakir, ada mungkar nakir yang harus bertanggung jawab kita di dunia ini. Ada alam akhirat nanti. Ternyata ada. Tipu daya mereka gagal. Tipu daya mereka gagal. Dan mereka memang seperti itu. Di dalam Al-Quran juga diterangkan, wa daraba lana masalan wa nasya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wa daraba, dan membuat perumpamaan lana bagi kami, masalan pada perumpamaan. Wa daraba lana masalan wa nasya khalqah, dan melalaikan mereka, melupakan daripada asal terciptanya manusia itu. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka berkata, siapa yang bisa menghidupkan? Siapa yang bisa menghidupkan lagi nih? Tulang belulang yang sudah hancur ini? Siapa yang bisa? Karena mereka itu pikirannya, otaknya itu hanya yang mampu dipikir oleh otak saja. Karena kalau kita berbicara dengan otak saja, memang nggak akan sampai. Katakanlah sekarang pakai medis, orang mati, bayangkan ya, orang mati, katakanlah sudah 1 tahun, tubuhnya sudah hancur, tinggal kerangka saja di kuburan itu. Medis mana kira-kira? Medis mana atau dokter mana yang paling istimewa, paling hebat? Suruh berkumpul seluruh dunia, bisakah mengembalikan tulang belulangnya orang yang mati itu, dikembalikan, diramu menjadi satu dan dihidupkan lagi? Bisa apa tidak? Tidak bisa, karena otak mereka adalah dengan otak dunia ini, kemampuan manusia saja itu, ya. Paham? Jadi mereka tidak punya, masa sih orang mati kok bisa dihidupkan? Orang sudah hancur begitu, tinggal tulang belulang, tinggal kerangka, masa bisa dikembalikan lagi? Nah, inilah cara-cara mereka untuk bertipu daya, sehingga mereka itu tidak meyakini. Dan itu kebanyakan, rata-rata. Kenapa ke orang tidak mau beriman? Kenapa orang tidak jadi orang soleh-soleha? Karena mereka itu punya punya anggapan bahwa setelah mati tidak ada urusan lagi, bahwa nanti di akhirat tidak ada urusan akhirat, itu tidak ada urusannya, selesai. Pokoknya di dunia, sudah di dunia ini saja, tidak ada urusan nanti di sana. Ya, itu adalah bentuk daripada tipu daya mereka. Numatti'hum qalilan summan nattarruhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang
Orang kafir itu qalilan, sangat sedikit di dunia ini. Sumanattarruhum, lantas kemudian kami memaksa kepada mereka ila adzabin ghalid, pada siksaan yang sangat keras. Dan bentuk tipu daya mereka adalah wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusabbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bertipu daya kepadamu, alladzina kafaru liyusabbituka, agar supaya mengokohkan kepada kamu, yusabbituka aw yaqtuluka, atau membunuh kamu, aw yakhrujuka, atau mengeluarkan kamu, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka bertipu daya wa yamkurullah, dan Allah juga bertipu daya kepada mereka. Wallahu khairul makirin. Al-Anfal. Ini mereka itu selalu bertipu daya. Jadi bertipu daya bagaimana orang-orang tidak bisa beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, ya, tidak beriman kepada bagaimana orang mati itu ada alam barzakh, orang mempertanggungjawabkan alam barzakh. Orang itu ya, kalau kita itu di dunia itu kan mengalami beberapa fase, diantaranya yang paling kita ada di pertama di rahimnya ibu, betul? Kalian pernah di rahimnya ibu apa tidak? Di rahim ibu itu luas apa sempit? Itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sempit, kamu enjoy saja. Ya. Waktu kalian di alam perut, di perutnya ibu itu apa? Sempit atau luas? Sempit apa luas? Tapi kamu di sana merasa sesek apa tidak? Merasa kesempitan apa tidak? Merasa kepanasan apa tidak? Perlu AC apa tidak? Perlu kipas angin apa tidak? Ya, perlu cari makan apa tidak? Semua difasilitasi. Maka dikatakan apa itu rahim. Rahim itu adalah daripada lafaz Allah, kasih sayang. Jadi di situ kita hidup dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Coba kamu bisa enggak sekarang masuk di perutnya ibu lagi? Mati kamu, 5 menit mati enggak kira-kira kamu di rahim? Mati, karena kamu memang sudah di alam dunia. Kalau kamu kembali di sana, mati, betul? Itu rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup di sana happy-happy saja. Pernahkah kamu di alam rahim itu mengeluh, aduh sempit ya Allah? Pernahkah kalian gitu? Nah, Pak, itu kita hidup dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita di alam dunia ini merasa sudah cukup luas. Cukup luas apa enggak kamu di alam dunia ini? Kamu di sini ya Allah, ke Jawa butuh terpaut 2 jam, ke Mekah butuh berapa jam. Terpautnya itu betapa luasnya di dunia ini, betapa luasnya. Apalagi kalau kamu bisa mengembara naik satelit, naik ke bulan. Waduh, dunia ini betapa luasnya, ya, betapa luasnya. Betul apa betul? Ini di alam dunia. Tapi nanti ini kalau di dalam dunia, tapi kamu masih menghadapi gangguan, kamu masih menghadapi keterbatasan. Karena keterbatasan dengan jasad kamu ini, jasad kita ini membuat keterbatasan kita untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh itu menjadi repot. Kamu ke sini ke Bumbu butuh waktu yang sangat lama, betul? Kamu ke Mekah butuh waktu lama apa tidak? Butuh lama, perjalanan yang sangat jauh. Ini kita di dunia karena kita memakai masih alam jasad kita ini. Nah, jasad kita ini tidak bisa kalau tidak difasilitasi dengan jalan yang umpamanya kita bisa ke Mekah. Tapi kalau nanti ketika seseorang itu meninggal dunia, maka alamnya lebih luas lagi. Karena dia pakai alam ruh, pakainya alam ruh. Paham apa paham? Alam ruh kita itu bisa kemana-mana saja, bisa kemana-mana, asal ruhnya tidak mengalami tanggung jawab di hadapan mungkar dan nakir. Kalau ruhnya itu suci, kalau ruhnya itu tidak banyak masalah, maka dia bisa kemana-mana. Makanya kita ini dikenal namanya kita hadroh kepada Nabi.
Kita sering hadir sama Nabi apa tidak? Secara rohani Rasulullah gampang hadir ke sini. Secara rohani Rasulullah bisa kemana-mana di seluruh semesta alam ini, lebih luas. Karena apa? Yang bergerak adalah alam ruh. Karena ruh itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Jadi kalau muhadrah, kamu umpamanya nanti matinya di Mekah, betul? Ada orang matinya di Mekah. Kamu hadrah Fatihah dari sini, langsung bisa connect dengan di Mekah. Cepat, seketika itu langsung bisa connect. Paham apa paham? Jadi kalau alam ruh itu lebih luas, lebih leluasa. Nah, alam ruh itu juga kamu nanti barang siapa mengenal di dunia, maka nanti di alam ruh juga saling berkenalan. Ya, kalau tidak kenal maka dia tidak kenalan juga. Nah, makanya kita diajari sering Fatihah sama Nabi, sering Fatihah sama Nabi, supaya kita nanti di alam ruh disambut oleh Nabi, dikenal oleh Nabi. Kita Fatihah Syekh Abdul Qadir Jailani, kita akan dikenal sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sering wiridan dengan rotib dengan hizib, hizib bahar. Kita Fatihah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kamu nanti di alam ruh juga akan dikenal oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, karena kita sudah berinteraksi secara rohaniah ketika kita di dunia ini. Kamu sering Fatihah sama yang punya rotib haddad, maka ketika kita meninggal dunia dikenal sama rotib haddad. Sama apa paham? Tapi kalau kamu hidupnya hanya mencari dunia saja, memperturutkan nafsu saja, paham? Kamu tidak dikenal oleh para wali-walinya Allah, para nabi, karena tidak pernah Fatihah, tidak pernah mengikuti mereka, maka kamu akan disambut oleh Qarun, sambut oleh Fir'aun, para orang-orang yang memburu dunia. Kamu nanti akan pimpinan kamu adalah Qarun, pimpinan kamu Fir'aun, pimpinan kamu Abu Jahal, pimpinan kamu Abu Lahab, masuk neraka gelundeng, naudzubillah summa naudzubillah. Mereka itu selalu bertipu daya, mengajak orang tidak percaya, dan itulah hasil tipu dayanya mereka, sehingga orang-orang tidak mau sungguh-sungguh menjadi orang yang muslim, jadi orang yang muttaqin. Itu mereka masih karena menganggap, meragukan, masa sih orang mati kok bertanggung jawab? Itu masalahnya. Masa sih orang mati itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah? Karena tubuhnya sudah hancur, masa harus bertanggung jawab di hadapan Allah? Inilah gara-gara seperti ini menyebabkan mereka itu tidak percaya untuk menghadapi bahwa kematian itu hanya sebagai pintu, ya, sebagai pintu untuk termasuk persinggahan sementara untuk menuju akhirat. Banyak sekali tipu daya mereka. Di antaranya adalah tipu daya Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab pernah menipu Rasulullah. Jadi orang itu jangan sampai bertipu daya kepada orang-orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai oleh Allah sama dengan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Kalau orang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang hati-hati, jangan sampai kamu itu musuhi orang-orang yang bersama Allah. Orang kalau musuhi orang yang cinta sama Allah, maka kamu akan terjebak dalam tipu daya, ya, yang lebih jitu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang dinas, tabbat yada Abi Lahab, pernah bertipu daya, jengkel dengan ponakannya Rasulullah SAW. Dia itu bikin jebakan, dan bikin jebakan yang sangat dalam, jebakan yang masuk ke rumah dirinya. Jadi di rumahnya Abu Lahab itu pokoknya jalannya di situ bikin dengan anak buahnya, itu bikin lubang yang sangat dalam, terus kemudian di atasnya dipakai semacam kayu-kayu kecil, kemudian ditutup dengan pasir.
Sehingga orang kalau lewat di situ menyangka bahwa itu adalah tidak ada jebakan. Nah, kemudian dia bertipu daya, dia itu mau mengumumkan dan suruh kasih tahu. Nah, mulai zaman dulu ternyata sudah ada ini. Jadi bikin berita hoax, bikin berita bahwa dirinya itu sakit parah, tidak bisa kemana-mana. Rasulullah itu yang selalu dimusuhi itu datang, akhirnya mau menjenguk dirinya. Karena dia tahu karakternya Rasul itu karakternya orang baik, karakternya itu baik, siapa saja yang sakit dijenguk walaupun memusuhi. Ini sifatnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mau datang, tapi kemudian begitu datang sudah mau dekat dengan rumahnya Abu Lahab, diperingatkan sama Jibril, Muhammad, tidak usah ke sana. Ini Abu Lahab ini bikin tipu daya sama kamu. Dia hanya pura-pura. Kamu kembali saja. Sudah dekat, kembali. Abu Lahab sudah senang, ada Muhammad dari jauh ini. Wah, pasti terjebak. Ini dia sudah siapkan anak buah kanan kiri. Pokoknya nanti kalau Muhammad datang, masuk jebakan situ, langsung timbun. Jadi mereka itu inginnya langsung Rasulullah langsung ditimbun, langsung timbun hidup-hidup di dalam. Itu jebakannya Abu Lahab. Sehingga nanti tidak ada cerita kabar gembira, kabar apa Muhammad mana hilang gitu aja. Jadi itu sudah tipu dayanya Abu Lahab itu ingin membunuh Rasulullah. Terus akhirnya apa? Terus akhirnya Rasulullah kembali. Begitu kembali, Abu Lahab bilang, kemana? Kok nggak jadi ke sini? Langsung dia kejar, mau kejar ke sana, mau kasih tahu Muhammad saya sakit. Gitu ya. Mau kejar, mau kasih tahu saya sakit, kenapa nggak jadi ke sini? Karena dia lari ke sana, dia lupa jebakannya. Akhirnya dia masuk sendiri ke jebakannya itu sendiri, masuk ke dalam, tolong sama teman-temannya datang dengan pakai tali. Dia dalam pakai tali, talinya katakanlah berapa meter? Ayo turun. Begitu tali itu nggak sampai, kasih panjang lagi, asal kasih panjang dia semakin dalam. Kasih panjang lagi, semakin dalam ke bawah. Wah ini bahaya ini. Jadi Abu Lahab, tolong, ini tidak bisa ada yang bisa nolong ini. Orang tidak ada yang bisa menolong kecuali ini Muhammad yang menolong saya. Karena ini adalah sesuatu mukjizatnya Muhammad. Tidak akan bisa. Panggil Muhammad. Akhirnya mereka lari. Anak buahnya pada lari mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah datang ke situ. mendekati di jebakannya Abu Lahab. Ada apa paman? Kenapa panggil saya? Muhammad, tolong saya Muhammad, saya tidak bisa keluar dari ini, ke lubang ini Muhammad. Kan kamu sendiri buat. Iya Muhammad, tapi tidak tahu saya terjebak sendiri masuk di sini. Apanya gitu ya? Terus kamu mintanya apa, man? Tolong saya keluarkan dari sini. Kalau saya keluarkan dari sini, apa janji kamu paman? Saya akan beriman sama kamu Muhammad. Saya akan beriman sama kamu. Benar kamu mau beriman? Betul Muhammad. Saya janji ini. Saya janji saya akan beriman kepadamu. Benar kamu janji? Iya. Rasulullah langsung mengulurkan tangan begitu saja. Mengulurkan tangan saja. Rasulullah tidak pakai tali, mengulurkan tangan seolah-olah ini sudah ketarik ke atas. Mari masuk. Ketarik ke atas langsung dinaik ke atas. Jadi ini siapa? Abu Lahab itu. Kalau yang lain teman-teman sampai pakai tali-tali panjang, Rasulullah enggak, langsung pakai tangan ditarik begitu saja langsung bisa naik. Begitu sudah naik, bukannya beriman. Ini Abu Lahab bukannya beriman. Wah, kamu ini tukang sihir sekali Muhammad. Kamu ini tukang sihir kamu hebat ya. Wah, katanya langsung pergi. Nah, ini enggak mau beriman. Akhirnya Masya Allah Abu Lahab ini Masya Allah tidak mau beriman. Makanya dia itu, maka hati-hati. Abu Lahab itu kemudian beberapa hari pokoknya orang musuh Rasulullah. Jadi hati-hati. Orang yang musuh Rasulullah, orang yang musuh orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah, seperti inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Orang yang tidak suka, orang yang ada permusuhan di hati. Inna syani itu orang yang ada menyimpan permusuhan, orang yang menyimpan permusuhan kepadamu Muhammad.
Kalau Muhammad kan berarti siapa nabi pewarisnya Nabi Muhammad? Al-ulama warasatul. Hati-hati, jangan musuhi ulama, karena al-ulama warasatul. Orang yang musuhi inna syani akan terputus. Akhirnya Abu Lahab ini kemudian apa? Wakil, kemudian dia itu dimarahi sama istrinya Sayyidina Abbas. Dimarahi Sayyidina Abbas karena dia itu mukul istrinya budaknya Ibnu Abbas. Dimarahi sama istrinya, langsung dipukul pakai kayu. Pukul kepalanya. Ini dipukul sama perempuan. Orang itu kalau dimusuhi perempuan repot, ya. Betul apa enggak? Pokoknya orang kalau sudah dilabrak sama perempuan repot apa repot. Kalau kamu dilabrak sama laki-laki masih lumayan, tapi kalau dilabrak sama perempuan, masya Allah repot. Betul apa betul? Ini bahasanya Abu Lahab ini dilabrak perempuan, dipukul kepalanya sama perempuan. Ini orang Arab itu gengsi, orang laki-laki itu gengsi. Musuhan sama perempuan itu gengsi. Menang tidak kondang, menang tidak terkenal, kalah bikin malu. Betul apa betul? Coba kamu musuh, kamu silat, pendekar, musuh sama perempuan kalah, ya. Tapi kamu tidak terkenal. Wah, saya musuh saya apa itu kalah, saya itu menang. Siapa musuh kamu? Perempuan. Malu-maluin. Laki-laki musuh sama perempuan kalah wajar, nggak terkenal sama sekali. Terkenal apa enggak kamu? Kamu tinju sama perempuan kalah, terkenal apa enggak kamu? Enggak terkenal. Tapi kalau kamu tinju sama Mike Tyson kalah, kamu terkenal seluruh dunia. Betul apa betul? Ya, lawannya sebanding. Kalau lawan sama perempuan, makanya repot. Dilabrak sama perempuan, dilawan, kalau menang tidak terkenal, apalagi kalau kalah. Aduh, siapa pendekar laki-laki dari pondok pesantren Nurul Anwar bertanding sama pendekar perempuan, ditendang langsung terpental dari arena. Malu-maluin apa tidak? Kalah malu, menang tidak terkenal. Maka ini apa, masya Allah, Abu Lahab ini dilabrak perempuan, dilabrak sama perempuan, dipukul kepalanya, wah pokoknya malu-maluin. Akhirnya terus dia pergi karena dia sakit malu kan. Wah, maunya orang-orang dia di masyarakatnya dikenal sakit. Kenapa Abu Lahab? Kenapa kepala kamu perban maunya? Kenapa? Aduh, saya ini musuhan sama orang, saya dipukul. Siapa yang mukul? Perempuan. Malu kamu. Makanya dia itu akhirnya punya semacam rumah kecil di pinggir bukit terkenal. Kemudian bukit itu terkenal, nanti bukitnya adalah Bukit Abu Lahab, ya. Di situ dia kesakitan, dan kesakitannya itu kemudian kalau bahasa sekarang medis itu ya mungkin itu sudah azab, ya. Azab kalau medis itu namanya terjadi infeksi, kemudian seluruh badannya itu membusuk. Kayak semacam itu, semua badannya itu membusuk. Semua orang keluarganya tidak ada yang mau datang pada dirinya, karena dia itu busuknya luar biasa, ya, akhirnya itu busuk luar biasa, dan akhirnya mati selama 3 hari 3 malam. Tidak ada orang datang. 3 hari 3 malam tidak ada yang memerawat. Busuknya semakin, orang-orang di jauh-jauh, bau busuknya luar biasa. Ini azabnya orang yang musuh Rasulullah, orang yang musuh ulama. Kalau sekarang musuh ulama, hati-hati. Akhirnya apa? Masyarakat karena bau busuknya itu terus bikin lubang dari jarak jauh, dari rumahnya itu bikin lubang yang dalam begitu. Terus kemudian orang-orang bikin dorongan kayu, tempat kayak semacam tempat tidurnya dia yang dia mati. Abu Lahab itu tidak dipegang karena tidak ada orang yang mau memegang dirinya. Busuknya luar biasa, tidak seperti busuknya yang lain. Busuknya luar biasa. Kemudian didorong dari jarak jauh, dengan kalau sekarang pakai masker hidung, ya, masker, karena bau busuknya itu didorong sampai kemudian masuk ke lubang itu. Di lubang tidak ditanam dengan baik-baik, dilempari batu, karena di Mekah sangat banyak, dilempari batu kanan kiri supaya tertutup.
Jadi kuburannya Abu Lahab itu terkubur dengan batu karena dilempari banyak orang. Inilah petakannya orang-orang yang musuhi Rasulullah, orang-orang yang musuhi, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang bertipu daya dengan para ulama. Seperti kejadian zaman PKI. PKI itu dulu banyak membuat lubang-lubang. Yang direncanakan dengan lubang-lubang itu ingin mengubur para ulama-ulama, orang-orang yang musuh dirinya. Tapi akhirnya apa? Orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, orang yang bertipu daya mau membunuh, dia sendiri yang terbunuh. Mau bikin lubang jebakan, dia sendiri yang masuk lubang itu. Seperti Rasulullah tadi dibikin jebakan, dia sendiri yang masuk, ya, orang itu yang masuk sendiri. Maka jadilah orang itu bersama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, ikut perjuangan Rasulullah. Sebab kalau ikut itu orang yang musuhi kita, maka akan kembali kepada dirinya. Wa yamkurunallah, wa yamkurunallah wa huwa khairul makirin. Begitu juga sekarang ini yang kita lihat. Begitu juga yang kita lihat sekarang ini seperti teknologi, ya. Teknologi sekarang ini, arus informasi sekarang ini itu adalah yang diantara cara orang-orang yang mau menemukan ini adalah supaya orang Islam itu disibukkan oleh hal-hal yang semacam ini. Jadi kita ini dibikinlah di dunia ini, kalau orang lagi seneng sekali sama jabatan, seolah-olah sudah tidak mikir akhirat, yang penting bagaimana bisa mendapatkan jabatan. Dia sedang tertipu, terbujuk dengan jabatan. Orang sekarang ini lagi seneng terhadap dunia. Dibikin sedemikian rupa, pikirannya dunia saja. Dia tidak mikir bahwa kita ini akan mati, kita akan berhadapan di alam barzah, kita akan menghadapi di alam akhirat. Seolah-olah hidup kita itu masih panjang, umur kita itu masih panjang. Kita itu kalau urusan yang mati itu orang lain. Untuk mati itu tidak ada untuk kita. Orang mati itu untuk orang lain. Orang dikubur itu untuk orang lain. Orang dimandikan itu orang lain, orang dikafani itu orang lain, bukan untuk kita. Padahal itu adalah pelajaran untuk kita, bahwa kita akan sama seperti itu. Paham? Tapi kalau orang lagi senang dunia, seolah-olah tidak mikir itu. Begitu juga orang lagi senang masalah lagi sekarang ini HP. Senang HP, maunya HP terus. Banyak sekali kasus-kasus orang tua pusing gara-gara anaknya main HP terus. Pagi, sore, malam, segala macam malam, ya, kemana-mana yang dipegang HP. Santri kalau di rumah, kira-kira yang paling penting sekarang itu kalian HP atau apa? Kemana-mana yang merasa kalau kamu rasanya kok nggak pas kamu pergi, itu apa kira-kira? Al-Quran atau HP kamu? Aduh ya Allah, kayaknya ada sesuatu yang nggak sempurna perjalanan saya itu. Kira-kira kamu ketinggalan HP atau ketinggalan tasbih? Kira-kira rasanya perjalanan saya itu enggak nyaman, kira-kira apa ya? Tasbih atau HP kira-kira? Bener? Anak perempuan, tasbih atau HP sekarang? Orang sekarang turun haji, itu kalau zaman dahulu, haji zaman dahulu turun dari pesawat, orang turun pakai tasbihnya, Masya Allah, ya, tasbihnya selalu dipegang. Kalau sekarang keluar dari pesawat langsung yang dipegang tasbihnya atau HP-nya? Ya Allah, mau tidur HP, bangun tidur HP, mau mati HP. HP ku mana? Naudzubillah summa naudzubillah. HP ini bikin seolah-olah kayaknya urusan kita itu masih sibuk dengan TikTokan, masih sibuk dengan WA-an, masih sibuk dengan segala macam. Seolah-olah umur kita masih sangat panjang, masuk dengan happy dengan media elektronik kita. Betul apa betul? Ya, Masya Allah. Padahal kita dilupakan dengan itu. Tapi ini tipu daya mereka, tipu daya kita ditipu dengan segala macam ini. Rupanya dengan HP, bagi orang-orang yang sadar, bagi orang-orang yang baik, HP juga untuk menjadi media dakwah. Jadi hati-hati, orang yang pegang HP yang baik-baik, insya Allah bisa juga masuk surga sebab dakwah lewat HP. Kita mau dakwah sekarang, dakwahnya lewat HP. Ada apa tidak?
maka jangan diisi oleh hal-hal yang duniawi. Gunakan HP menjadi apa itu saluran menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi wayam kurunallah wa huwa khairul makirin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.